Baik, kita mulai presentasi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian heat exchanger dengan kontrol PID. Dengan mata kuliah sistem kendali, dengan dosen pengampunya yaitu Bu Ulino Halatipa, STMT. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri yaitu Bagus Setiana dengan NPM 20106311600045 dan teman saya Dede Zeni Aprianti dengan NPM 20106311600050. Kemudian ada Dwi Bintang Permana dengan NPM 20106311600008. Di sini tabel of content yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian heat exchanger-nya. Yang kedua adalah pengertian sistem kendali PID-nya. Dan yang ketiga itu ada hasil diagram pada heat exchanger dengan PID. Dan yang keempat itu adalah analisis plotting root locus. Root locusnya ada Bode plot dan Nikusnya. Baik, untuk pengertian heat exchanger-nya akan dipresentasikan oleh teman saya Dede Zeni Aprianti. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi di poin heat exchanger ini apa sih? Jadi heat exchanger ini merupakan perangkat atau sistem yang dirancang untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke fluida lainnya tanpa ada kontak langsung dari antara kedua fluida tersebut. Atau bisa disebut heat exchanger ini merupakan alat untuk penghantar panas seperti itu dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah seperti itu. Dan heat exchanger juga sebelumnya bisa dikembalikan slide-nya. Dan heat exchanger juga uh, selalu digunakan dalam industri seperti industri kimia dan bisa juga di perusahaan-perusahaan makanan dan minuman. Dan untuk itu bisa digunakan dalam pengatur suhu makanan atau minuman tersebut. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis dari heat exchanger, yaitu terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama cell and tube heat exchanger, yang dimana jenis ini terdiri dari sejumlah pipa yang disusun dalam suatu rangkaian dalam tabung luar, yang dimana di jenis ini biasanya fluida panas itu mengalir melalui pipa dari cairan pendingin mengalir melalui batang si tabung yang di luar. Lalu yang kedua ada plate heat exchanger yang dimana terdiri dari sejumlah plate logam dengan saluran aliran fluida yang terletak di antara si plate tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada air cooled heat exchanger yang dimana jenis heat exchanger ini menggunakan udara sebagai medium pendingin. Jadi udaranya diubah menjadi energi pemanas seperti itu. Lalu yang keempat double pipe heat exchanger yang dimana jenis ini terdiri dari dua pipa yang satu berada di dalam pipa lainnya. Lalu yang kelima fine tube heat exchanger di mana jenis ini memiliki sirip atau fin yang melekat pada permukaan pipa. Oke, next. Nah, ini untuk jenis-jenis yang telah saya jelaskan tadi, yang gimana yang pertama ini gambaran dari tube heat exchanger, yang kedua plate exchanger, yang ketiga itu air cooled heat exchanger, yang keempat double tip heat exchanger, dan yang kelima yaitu fine tube heat exchanger. Next. Nah, lalu di sini ada PID, di mana PID ini adalah sistem yang mengontrol sistem yang kami ingin dikendalikan seperti itu. Di sini PID atau Proportional Integral Derivative merupakan pengendalian PID adalah sebuah algoritma kontrol yang digunakan untuk mengatur sistem secara otomatis berdasarkan umpan balik atau feedback dari variabel yang dikendalikan. Nah, biasanya PID ini menurut survei itu sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan sekitar 97%. Next.
Nah, di sini merupakan metode pengendalian yang berdasarkan pada kombinasi 3 elemen dasar dari PID, yang dimana ada proporsional atau P, di mana komponen P ini menentukan sinyal kontrol berdasarkan selisih antara nilai set point atau nilai yang diinginkan dengan nilai aktual variabel yang dikendalikan. Yang kedua yaitu integral atau komponen I ini bertanggung jawab untuk mengatasi kesalahan sistem yang bersifat akumulatif. Namanya sinyal kontrol berdasarkan selisih antara nilai set point dan nilai aktual yang terakumulasi dalam waktu ke waktu. Lalu yang terakhir derivatif, yaitu komponen D ini memperhitungkan laju perubahan variabel yang dikendalikan. Dengan mengevaluasi perubahan cepat dalam variabel, komponen D dapat membantu menghasilkan sinyal kontrol yang merespon dengan cepat untuk mencegah overshoot atau undershoot yang mungkin bisa dibilang tidak stabil. Next. Nah, untuk hasil diagram pada heat exchanger dengan PID ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Bintang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu hasil diagram pada heat exchanger dengan PID yang dirancang oleh kelompok kami. Next. Nah, yang pertama itu karakteristik sistem. Di mana di karakteristik sistem ini kita mengambil di step dan menghasilkan sinyal yang stabil seperti gambar tersebut. Bisa dilihat dari gambar tersebut, karena di set point-nya itu kita mengambil 1, jadi stabil. Untuk kita melihat stabilnya di mana, kita bisa lihat di garis yang paling kanan itu sejajar ya, garis yang kuningnya itu dengan angka 1 yang di sebelah kiri. Untuk selanjutnya bisa dilanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram root locus. Nah, di sini juga sistem stabil dikarenakan dari diagram root locus ini ada di sisi kiri dari 0 ya. Bisa kita lihat. Selanjutnya. Nah, pada diagram Bode ini kita bisa lihat bahwa sinyalnya masih kurang stabil dikarenakan tidak sejajar atau tidak terlihat stabil dalam gelombangnya. Untuk selanjutnya diagram Nyquist. Nah, di sini kita lihat masih diagramnya itu kurang stabil, yang seharusnya di sisi kiri ini masih di posisi kanan dalam 0. Bisa dilanjut untuk diagram. Mungkin ya Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu perancangan sebelum dan sesudah menggunakan PID. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri itu masih belum ya. Untuk perancangan menggunakan PID di sini kita bisa lihat di diagramnya itu masih kurang stabil. Nah, untuk di sebelah kanan sistemnya itu sudah stabil untuk menggunakan PID. Bisa kita lihat dari sebelumnya yang berada di bawah, terus kita atur dan menghasilkan nilai yang stabil. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu lead dan lag kompensator. Di sini mohon maaf mungkin ini salah memasukkan foto. Jadi ini masih foto yang sebelumnya. Jadi lanjut saja. Nah, untuk analisis sebelum menggunakan kontrol PID dan setelah menggunakan kontrol PID. Untuk sebelum menggunakan kontrol PID, yaitu respon sistem heat exchanger ini masih kurang responsif dan lambat dalam menyesuaikan suhu sesuai dengan set point yang diinginkan. Terus sistemnya itu mungkin
cenderung tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi suhu yang signifikan. Heat exchanger ini mungkin mengalami overshoot, yaitu suhu melebihi set point sebelumnya, akhirnya mencapai nilai yang tidak diinginkan atau yang diinginkan. Tidak ada mekanisme kontrol otomatis yang dapat mengoreksi kesalahan suhu dan menjaga suhu sesuai dengan set point secara cepat. Nah, setelah menggunakan kontrol PID, respon sistem heat exchanger ini menjadi lebih cepat dan responsif terhadap perubahan suhu. Kontrol PID secara otomatis menghasilkan sinyal kendali yang sesuai untuk menjaga suhu pada set point yang diinginkan. Terus sistem cenderung lebih stabil dengan penggunaan kontrol PID. Kontrol integral pada PID dapat mengompensasi kesalahan suhu yang akumulatif dan menjaga suhu tetap pada set point. Kontrol PID dapat mengurangi atau menghindari overshoot. Komponen derivatif pada kontrol PID ini membantu mengendalikan laju perubahan suhu. Selanjutnya, kontrol PID ini memberikan mekanisme pengendalian otomatis yang dapat mempertahankan suhu pada set point dengan akurasi yang tinggi. Dan kesalahan suhu yang terjadi itu cenderung diminimalkan. Next. Baik, Untuk kita menuju kesimpulan, ke tahap terakhir bisa yaitu dilanjut. tahap kesimpulan. Terima kasih Bang Dwi. Kesimpulan dari presentasi kali ini bisa kita lihat yang pertama yaitu adalah heat exchanger itu adalah merupakan perangkat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu fluida ke fluida lainnya dalam proses penukaran panas. Dan yang kedua itu ada sistem pengendalian heat exchanger bertujuan untuk menjaga suhu dan transfer panas yang optimal antara fluida yang terlibat. Tiga, ada kontrol PID atau Proportional Integral Derivative adalah salah satu metode pengendalian yang umumnya digunakan dalam sistem pengendalian industri, termasuk pada heat exchanger yang kita bahas kali ini. Setelah itu ada penggunaan kontrol PID pada heat exchanger dapat meningkatkan respon sistem, mengurangi overshoot-nya, dan memperbaiki stabilitas sistemnya. Pemilihan parameter kontrol PID yang tepat sangat penting untuk mencapai kinerja yang optimal dan pada heat exchanger. Simulasi dan uji coba praktis merupakan langkah yang penting dalam mengimplementasikan kontrol PID pada heat exchanger untuk memverifikasi kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 4 papatkan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman saya, Dede Jeni Aprianti, dan teman saya satu lagi, Dwi Bintang Permana, yang telah menjelaskan dan memaparkan presentasi kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Ulin, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, sistem kendali. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.